viral kemarin, videonya viral di sosial media, video viral. manggung Oke. di wilayah Tegal ya kalau Oh, nggak iya. salah. Nah itu Pertama- awal mulanya seperti apa sih Kak? Pertama sih aku nggak nyangka ya ternyata videonya seviral itu. Tapi kalau tanggapan aku sih ya aku nganggapnya nggak masalah karena kan memang Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari kondisi Nikita Mirzani yang sudah membaik pasca operasi pengapuran tulang leher. Fitri Salhuteru mengungkapkan kondisi Nikita Mirzani pasca menjalani tindakan operasi akibat pengapuran tulang leher. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani operasi pada Jumat kemarin 6 Januari 2023 di Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan. Dan pada Kamis 5 Januari 2022, Fitri Salhuteru membenarkan kondisi terbaru Nikita Mirzani pasca operasi. Fitri Salhuteru menyebut operasi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani berjalan lancar. Ia menambahkan kini Nikita Mirzani telah dipindahkan ke ruang perawatan. Nikita Mirzani telah selesai diobservasi oleh pihak dokter. Fitri Salhuteru juga menambahkan saat ini hanya menunggu Nikita Mirzani sadar. Fitri Salhuteru menambahkan sebelum Nikita Mirzani menjalani tindakan operasi pengapuran tulang leher, terlebih dahulu ia menjalani terapi selama 1 bulan. Untuk proses pemulihan Nikita Mirzani bisa berlangsung sekitar 1 hingga 2 hari tergantung dari kondisi Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan Fitri Salhuteru. Fungsinya pertama dia mengembalikan ketinggian bantalan di tulang leher dan juga dia berfungsi sebagai media untuk menyatukan tulang nomor 5 dan nomor 6. Dok, selain tadi efeknya nyeri itu, apakah akan mempengaruhi untuk gerakan atau bagaimana itu? Karena kalau ini kan tulang leher ya. Iya, gerakan sih biasanya sih enggak ya. Enggak ada gerakan yang pengaruh gerakan yang signifikan sih enggak. Bisa melihat bahwa ada masalah di bantalan tulang leher di nomor 56 yang memang tadi. Dia mengeluhnya di sini soalnya dari udah setahun ini di sini gitu sebelah berat gitu di sebelah sininya. Saya pikir ya kayak sakit migrain biasa karena nggak nyangka akan ada masalah di tulang leher karena yang pernah Niki cerita ke saya sih kan dia memang agak miring jalannya dok. Saya pikir tulang yang lain nggak kepikir kalau itu adanya di leher. Terima kasih dokter. Dok, apakah akan ada tindakan medis lebih lanjut mengingat kepalanya kan kan juga sering pusing seperti apa gitu dok? Nanti kita evaluasi lagi dulu pasca operasi ya. Kita masih belum. Berita selanjutnya masih dari Nikita Mirzani. Kekasih bule Nikita Mirzani setia temani dirinya operasi. Fitri Salhuteru terharu melihat Antonio Dedola setia mendampingi Nikita Mirzani selama menjalani operasi saraf tulang. Fitri Salhuteru menilai kekasih bule Nikita Mirzani itu begitu tulus menyayangi janda 3 anak tersebut. Hal itu dituturkan oleh Fitri Salhuteru saat ditemui di halaman Rumah Sakit Premier Bintaro, Tangerang Selatan pada Jumat 6 Januari 2023. Pengusaha properti itu pun membeberkan hubungan asmara Nikita dan Tony yang bisa jadi membuat orang-orang iri melihatnya. Fitri mengaku sangat bahagia melihat sahabatnya berpasangan dengan Antonio Dedola. Menurut Fitri, Antonio Dedola merupakan sosok pria terbaik bagi Nikita dan ketiga anaknya. Pasalnya, Antonio Dedola tidak seperti pria-pria yang ada di masa lalu Nikita Mirzani. Berikut wawancara dengan Fitri Salhuteru. Bebas oleh majelis hakim yang mulia, dia merasa ya sudahlah ini ikhtiar pengorbanan dia untuk
masyarakat Indonesia, terutama bersuara tentang Lia dan Leman dan yang lain. Lalu ternyata di samping itu juga banyak ternyata orang yang mengeluh tentang perlakuan dan kelakuannya saudara DM yang menginformasikan ke Nikita. Makanya jadi saya melihat ini terharu. Saya tuh orangnya nggak bisa terharuan, jadi begitu tahu Nikita masuk ke dalam ruangan, ada Tony jaga, ya saya pulang lah biar dia take care Nikita. Nanti kalau udah siuman, Tony ngabarin saya, kan dekat, kantor saya dekat dari sini. Dari semalam jaganya atau baru tadi? Siapa? Tony. Tony malah dari semalam. Saya jaga anak-anaknya Niki di rumah, Aska kan tinggal di rumah. Berarti begitu sayang dan cintanya Tony terhadap Niki sama seperti ya? Luar biasa. Kalian pasti jelas semuanya. Seperti apa sih tadi mungkin perlakuan Tony kepada Niki yang walaupun belum sadar tetapi sudah manis gitu? Saya tidak bisa berkata-kata. Saya bahagia banget sekian lama menemani Niki. Ada beberapa orang yang coba mendekati Niki dengan kepalsuan, dan yang kalian tahu semua ya, akhirnya Tuhan mengirimkan satu orang laki-laki yang menurut saya ya terbaik buat Niki, dengan ketulusannya terhadap Niki dan anak-anak, sayangnya terhadap Niki dan anak-anak. Berasa banget dari dalam hati saya kalau Tony yang baik. Indra Bekti masih keluhkan sakit kepala dan penglihatan yang masih kabur. Kondisi presenter Indra Bekti makin hari makin membaik, namun masih kerap mengeluhkan soal mata kabur. Indra Bekti saat ini masih terbaring di rumah sakit setelah mengalami pendarahan otak. Akibat dari pendarahan otak itulah Indra Bekti masih kerap mengeluh sakit kepala dan penglihatan kabur. Kini kondisi Indra Bekti semakin membaik dan hal ini pun diungkapkan oleh sang adik Cipta. Pada Kamis 5 Januari 2023, Cipta mengungkapkan keluhan yang masih dirasakan Indra Bekti sampai saat ini. Sebelumnya, Indra Bekti sempat mengalami penurunan daya ingat, bahkan Indra Bekti kerap berbicara ngelantur. Namun saat ini Indra Bekti sudah jauh lebih baik dan Cipta mengatakan Indra Bekti sudah bisa berkomunikasi dengan lancar. Hanya saja daya ingat Indra Bekti belum sepenuhnya pulih. Indra Bekti masih berusaha keras untuk mengingat peristiwa yang terjadi sebelumnya. Berikut wawancara dengan pihak keluarga Indra Bekti. Kira-kira masih berapa lama lagi sih di ruang ICU? Kalau perkiraan nggak berani ya, karena intinya tadi seperti yang Mas Kiki juga bilang, sampai tahap ini selesai mungkin bisa dipindahkan ke ruang rawat inap. Mas Cipta, ada kabar Kaisang bantu biaya perobatan Indra Bekti? Itu hoax sih. Iya, hoax banget itu. Jadi tadi katanya kabarnya itu tadi malam sampai ke sini, berarti itu Nggak benar, hoax itu. Kalau yang Raffi Ahmad gimana itu? Raffi Ahmad? Kalau Raffi Kabarnya juga mau ngasih bantuan. mau ngasih bantuan. Kalau itu sih aku belum dengar, nanti mungkin bisa ditanyakan ke pihak manajemen. Gitu. Kalau itu saya sendiri nggak tahu. Kalau boleh tahu update-nya sendiri sudah sampai berapa sih, mencapai angka berapa untuk donasi? Apakah sudah bisa menutupi di rumah sakit ini mungkin selama kemarin operasi 2 kali seperti itu? Baik, kalau untuk update biaya itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadila ya. Karena kalau dari saya juga belum nanya masalah itu. Apakah nanti akan menutup donasinya atau tidak cukup? Iya pastinya nanti kita harus ngobrol dulu lagi update-nya seperti apa, karena kan saat ini Video joget di panggung viral, Uci Sucita tak mau ambil pusing komentar netizen. Pedangdut Uci Sucita tampil dalam malam pergantian tahun baru 2023. Saat itulah aksi panggung Uci Sucita mendadak ramai di media sosial. Di malam pergantian tahun baru itu, Uci Sucita manggung dan bergoyang bersama Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono. Uci Sucita terkejut saat tahu videonya sedang berjoget bersama Wali Kota mendadak ramai di jagat maya. Pedangdut yang kini berusia 32 tahun ini tidak mau ambil pusing karena aksi panggungnya bersama Wali Kota Tegal viral. Uci Sucita hanya membantah jika menepis tangan Wali Kota Tegal yang disebutkan berusaha menyentuh dirinya. Menurutnya, apa yang dilakukan Wali Kota Tegal itu masih dalam batas wajar. Pedangdut kelahiran Sumedang, Jawa Barat 28 Mei 1990 ini merasa goyangan Wali Kota Tegal yang terlalu dekat dengannya dikarenakan terbawa euforia.
Uci Sucita termasuk sering diundang manggung di daerah Tegal. Berikut wawancara dengan Uci Sucita. Wilayah Tegal ya kalau Oh, nggak iya. salah. Nah itu awal mulanya seperti apa sih Kak? Pertama sih aku nggak nyangka ya ternyata videonya seviral itu. Tapi kalau tanggapan aku sih ya aku anggapnya nggak masalah karena kan memang udah resiko kita sebagai entertainer pasti pro kontra selalu ada. Apalagi tanggapan orang, penerimaan orang tuh beda-beda. Ada yang suka, ada yang enggak gitu dan muncullah video itu ya nggak apa-apa karena kan memang momennya juga aku pas lagi perform di atas panggung gitu. Jadi nggak masalah sih. Itu tapi awalnya itu Kak Uci memang lagi nyanyi sendiri atau emang dari awal lagu Bapak Wali Kota udah Iya, ikut jadi naik panggung? memang saya pernah sebelumnya pernah perform juga di Tegal dan memang Pak Wali Kota Tegal ini beliau sangat atraktif sekali dengan masyarakatnya, sangat all out bisa dibilang tuh. Aku melihatnya dia kayak entertainer sejati gitu loh. Di sisi lain kita melihat dia sebagai pemimpin, di sana kita bisa melihat dia sebagai entertainer kan. Jadi masyarakat Tegal juga sangat antusias gitu. Nah mungkin perbedaannya karena ini malam tahun baru yang euforianya sangat luar biasa, penontonnya juga membludak banget sampai 200.000 orang ya pada malam hari itu. Jadi sepertinya beliau merasa seneng gitu loh, seneng banget setelah kita pandemi 2 tahun gitu kan. Terus bisa konser dengan antusias penonton yang sangat luar biasa gitu. Tapi Kak Uci sempat risih. Kabar terakhir datang dari aktor Adjel Dito akui tantangan syuting di musim hujan. Aktor sekaligus penyanyi Adjel Dito baru saja meluncurkan film horor terbarunya bertajuk Hidayah di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam sebuah kesempatan, Adjel Dito menceritakan mengenai tantangan yang ia hadapi selama proses syuting di tengah musim hujan. Adjel mengatakan bahwa saat proses syuting berlangsung, suhu udara di lokasi bisa mencapai 10 hingga 13 derajat Celcius yang bagi dirinya sangatlah dingin. Kondisi dingin yang dihadapi oleh Adjel dan pemain lainnya ini harus dirasakan selama 2 minggu lamanya, baik di lokasi syuting hingga di lokasi mereka menginap. Meski dingin, Adjel tak bisa memakai jaket atau alat penghangat lainnya saat syuting karena karakternya sebagai warga lokal di daerah sana. Selain udara di sana sudah dingin, ternyata ada pengambilan gambar yang harus menggunakan alat tambahan yang semakin menjadi tantangan bagi dirinya. Berikut wawancara dengan Adjel Dito. Lenceng, terus akhirnya dia kena azab sampai akhirnya dia balik lagi. Gitu sih. Kalau ngomong Hidayah, azab apa yang paling langsung yang keinget sama lu? Wah, ya pokoknya azab-azab apa ya, macem deh kayak Meledak. enggak ini. Tapi dia percaya nggak sih? Kejadian mistis sebenarnya kayaknya setiap syuting mau horor maupun enggak, mungkin kita ngalamin kejadian mistis kayak ngelihat atau apa. Tapi alhamdulillahnya kejadiannya bukan yang mengganggu proses syuting. Kalau ngelihat ditampakin atau didengerin kasih suara gitu itu ya udah biasa kita hadapin aja. Gue bisa ngelihat kadang-kadang kalau lagi apa ya, kalau lagi nggak kenapa-napa juga sih, gue juga nggak tahu, main mut-mutan aja kayaknya. Selama di lokasi syuting pernah lihat? Iya ngelihat, jadi tapi yang tadi gue bilang itu bukan hal yang mengganggu proses gitu. Jadi gue nggak bilang itu sebagai kendala. Mungkin boleh diceritain ketika lagi apa? Macem kayak lagi lawan dirinya sendiri gitu. Karena ya sebagai orang yang jauh dari kewajibannya sebagai seorang muslim yang sempat jauh. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.